Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkuliah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Triuni Hendrawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Kiki, terus Muhammad Nur Arifin, saya sendiri, Umu Hanifah, Indra Rahmadi, dan Putri Ayu Febrianti. A. Peran kepala sekolah dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah. Menurut Nur Hizrah 2021 mengemukakan kepemimpinan adalah proses di mana seseorang pemimpin memberikan contoh bagi timnya dan mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama yang berkomitmen, saling menghormati, dan pengembangan mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi karena menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Kepemimpinan dibutuhkan untuk semua keputusan dan pergerakan. Dalam pendidikan, kepala sekolah merupakan pemimpin utama sekolah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya, merancang kebijakan, dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul sekaligus mendukung pelaksanaan pemeliharaan sekolah. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Antara lain, yang pertama ada kepala sekolah sebagai edukator. Menurut Leinenberg, yang harus dilakukan kepala sekolah dalam perannya sebagai edukator, yaitu yang pertama, mempromosikan pengajaran yang berkualitas seperti memperkenalkan keunggulan sekolah kepada masyarakat luas sehingga dapat menarik minat citra sekolah. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, koordinasi kurikulum, yaitu proses pengaturan, memadukan atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam implementasi kurikulum. Dan yang keempat, memantau kemajuan siswa. Kemudian tugas kepala sekolah sebagai edukator yaitu satu, harus selalu konsisten dalam menyelenggarakan program dan metode pengajaran yang tepat. Dua, harus menyediakan guru-guru yang konsisten dalam memantau waktu pengajaran dan memastikan guru-guru yang memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, harus selalu meninjau kurikulum sesuai kurikulum yang berlaku. Yang keempat, menjamin bahwa isi dari materi khusus dipakai di kelas dan juga diberikan di luar kelas dengan mengembangkan antara pekerjaan rumah yang tidak memaksa. Yang kelima, menggunakan kriteria atau standarisasi dengan menggunakan tes referensi untuk menentukan masalah-masalah siswa dan meningkatkan pengembangannya. Yang B, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berperilaku sebagaimana layaknya seorang manajer dalam suatu organisasi sekolah. Maka pemahaman tentang apa itu manajer dan apa yang harus dilaksanakan kepala sekolah selaku manajer harus diketahui terlebih dahulu. Seorang manajer berperan untuk mengorganisasi sumber daya yang tersedia agar mencapai sasaran tertentu. Sehubungan dengan ungkapan ini, maka kepala sekolah sebagai pengendali organisasi sekolah maupun merencanakan segala kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah yang akan dicapai sejalan dengan payung pengembangan wilayah tempat sekolah tersebut berada.
sebagai seorang manajer dalam merumuskan segala strategi pengembangan di sekolah. Kepala sekolah tidak menafikan adanya kebutuhan yang terus berkembang baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Strategi-strategi tersebut dikaji berdasarkan pertimbangan yang matang dan dengan prinsip kehati-hatian. Peran kepala sekolah sebagai manajer yaitu meliputi kemampuan menyusun program, kemampuan menyusun organisasi atau personalia, kemampuan menggerakkan staf, guru, dan karyawan, serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Sebagai administrator, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Kemudian, pengertian administrasi pendidikan yaitu kolaborasi antara sumber daya manusia pendidikan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia termasuk orang, material, uang, teknologi, dan situasi yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Seorang administrator efektif harus memiliki keterampilan teknis, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan konseptual. Di dalam keterampilan teknis meliputi yang pertama yaitu kemampuan menulis laporan tanggung jawab, persiapan program tertulis, analisis data statistik sekolah, pengambilan keputusan, pengetikan, penataan ruang, dan penilaian dan penulisan surat. Yang kedua, kemahiran insaniah atau kepayaan untuk bekerja sama dalam kumpulan, menciptakan kepuasan di kalangan bawahan, sikap terbuka terhadap kerjasama pasukan, kecakapan dalam menangani hati melalui ketegasan, menghormati nilai etika, serta memahami tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan merumuskan pikiran, memahami teori, membuat aplikasi, dan melihat tren berdasarkan keterampilan teoritis. Keterampilan konseptual yang penting dalam dunia kerja. Supervisor. Supervisi adalah proses yang dirancang untuk membantu tim guru dan supervisor lebih memahami praktik untuk lebih mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk melayani orang tua dan sekolah dengan lebih baik dan untuk membuat sekolah menjadi komunitas belajar yang lebih efektif. Kemudian, hakikat supervisi adalah proses pembimbingan yang dilakukan atasan kepada guru dan staf sekolah lain yang bertanggung jawab langsung dalam proses belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan keefektivitas pembelajaran dan prestasi siswa. Kemudian kegiatan supervisi ini bertujuan untuk membina sekolah secara umum dan guru secara khusus guna meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai seorang supervisor. Kemampuan untuk merancang konsep mencakup strategi agar setiap departemen dapat mencapai target yang ditentukan. Keahlian dalam membuat keputusan adalah suatu kemampuan yang penting. Keterampilan kepala sekolah yang telah disebutkan merupakan suatu cakupan yang sangat luas yang perlu dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan, latihan, dan pengalaman untuk memantapkan keterampilan memimpin dari setiap kepala sekolah. Selain pengetahuan dan pengalaman, latihan dan kepemimpinan dan manajemen sekolah sangat penting. Jadi, kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang terwujudnya mutu pendidikan.
Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia, yakni guru dan staf. French dalam Sukijo mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai proses yang mencangkup penarikan, seleksi, pengembangan, dan penggunaan, serta pemeliharaan tenaga kerja oleh organisasi. Maksudnya, penarikan adalah proses mencari guru atau staf yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mengisi posisi kosong yang ada di sekolah tersebut. Contohnya, sekolah membutuhkan guru matematika. Jadi, mereka memasang pengumuman lowongan pekerjaan atau lowongan guru kosong di website atau media sosial mereka, lalu menerima lamaran dari para calon guru. Yang kedua adalah seleksi atau selection. Seleksi sendiri adalah proses memilih calon guru atau staf yang paling cocok untuk mengisi posisi yang tersedia. Ini bisa melibatkan wawancara ataupun uji kompetensi dan kemampuan para guru. Contohnya, setelah menerima lamaran, kepala sekolah akan mengadakan tes wawancara dan tes mengajar untuk para calon guru matematika tersebut, lalu memilih guru yang paling kompeten. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan. Maksudnya, pengembangan adalah pelatihan atau peningkatan keterampilan guru dan staf agar mereka bisa bekerja lebih baik. Contohnya, guru baru mengikuti pelatihan metode mengajar terbaru agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif di kelas. Yang keempat yakni penggunaan. Penggunaan adalah menempatkan guru atau staf di posisi mereka sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Maksudnya adalah menjaga agar guru dan staf tetap puas dan betah bekerja di sekolah tersebut. Misalnya dengan memberikan gaji yang layak dan suasana kerja yang nyaman. Selanjutnya adalah Tillard menyebutkan 3 strategi untuk meningkatkan kualitas guru yang bisa dijelaskan dalam yang pertama adalah guru harus mendapatkan status yang setara dengan profesi lain. Maksudnya, guru tersebut seharusnya dipandang setara dengan profesi lain yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan terus-menerus. Contohnya, seorang guru di sekolah tidak hanya mengajar berdasarkan ilmu yang ia pelajari, tapi juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, seperti teknologi pendidikan atau materi-materi terbaru dalam bidangnya. Yang kedua, guru profesional harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya, guru yang profesional adalah mereka yang memiliki program pengajaran yang jelas, aktif dalam kegiatan pengajaran, serta unggul dan cerdas dalam bidangnya. Contohnya, seorang guru matematika yang profesional akan menyusun rencana pengajaran yang jelas untuk 1 semester, mempersiapkan bahan ajar yang baik, dan terlibat aktif dalam kegiatan sekolah seperti menjadi pembimbing Olimpiade Matematika. Dan yang ketiga adalah keseimbangan antara profesionalisme dan kompensasi. Profesionalisme guru harus diimbangi dengan peningkatan kompensasi yang adil. Ini karena kinerja yang baik, motivasi kreativitas, dan inovasi akan meningkatkan ketika guru merasa dihargai dan diberikan penghargaan yang layak, termasuk dalam gaji yang cukup dan tunjangan yang memadai. Contohnya, guru yang bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas mengajarnya, mengikuti pelatihan, dan memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran, seharusnya mendapatkan kenaikan gaji atau bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya. Secara keseluruhan, strategi ini menekankan pentingnya pengakuan, pengembangan, dan penghargaan bagi guru agar mereka bisa terus-menerus berkontribusi secara maksimal dalam dunia pendidikan. Untuk materi selanjutnya yaitu C, manajemen keuangan sekolah. Jadi sebenarnya manajemen itu apa sih? Nah, secara umum, manajemen adalah proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Kemudian, menurut Lipham 1985, jauh sebelumnya sudah dimaknai, pengelolaan keuangan pendidikan merupakan usaha memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, kemudian pemeriksaan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam urusan layanan pendidikan. Jadi, manajemen keuangan sekolah ini pada intinya adalah cara sekolah mengelola uangnya. Ini seperti mengatur uang saku untuk sekolah, tapi dalam skala yang lebih besar.
Pengelolaan keuangan pendidikan itu penting supaya uang yang ada bisa digunakan seefektif mungkin untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian, adapun kegiatan inti yang ada di dalam manajemen keuangan pendidikan itu sendiri bisa dikelompokkan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, penyusunan atau perencanaan anggaran, atau bisa disebut juga dengan budgeting. Ini seperti membuat rencana pengeluaran. Sekolah akan menentukan berapa banyak uang yang akan digunakan untuk misalnya membeli buku, kemudian membayar guru, dan keperluan lainnya. Kemudian yang kedua, pembukuan atau accounting. Mirip seperti mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang sekolah. Jadi kita bisa tahu uangnya digunakan untuk apa saja. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing. Ini seperti mengecek apakah semua catatan keuangan sudah benar dan sesuai dengan rencana anggaran. Tujuannya agar tidak ada uang yang hilang atau digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Setelah semua uang digunakan, sekolah harus menjelaskan ke semua pihak, misalnya kepada orang tua murid atau pemerintah, bagaimana uang tersebut digunakan. Ini penting agar semua orang tahu uang sekolah ini digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Di samping itu juga, tim dosen administrasi pendidikan FIP UPI Bandung tahun 2000 menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan. Antara lain, yang pertama, menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Dan yang kedua, memelihara barang-barang atau aset sekolah. Dan yang terakhir, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana sekolah. Secara sederhana, manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Manajemen sarana dan prasarana mempunyai 4 kegiatan utama, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Pada tahap ini, pihak sekolah melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, peralatan teknologi, dan bahan pembelajaran. Perencanaan juga mencakup penganggaran, penentuan prioritas, dan penyusunan rencana pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah serta anggaran yang tersedia. Tujuan dari perencanaan adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana juga diperlukan tersedia dan dapat mendukung proses pembelajaran. 2. Organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan sarana dan prasarana. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas, siapa yang akan mengawasi penggunaan laboratorium, dan sebagainya. Pada tahap ini penting untuk membentuk struktur organisasi yang efektif agar setiap bagian memiliki peran jelas dalam pengelolaan sarana dan prasarana. 3. Actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi aktivitas nyata dalam pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini termasuk pembelian atau penyediaan fasilitas, instalasi peralatan, serta pengawasan penggunaan sarana agar digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntuknya. Pelaksanaan juga mencakup pelatihan bagi guru atau siswa tentang penggunaan fasilitas yang baru serta pelaksanaan kebijakan terkait pemeliharaan dengan pemakaian prasarana. 4. Controlling atau pengendalian. Tahap ini adalah proses pengawasan dan evaluasi atas penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana digunakan sesuai rencana, berada dalam kondisi baik dan memadai untuk mendukung pembelajaran. Jika ada masalah, misalnya fasilitas rusak
dan tidak efisien, maka perlu dilakukan perbaikan atau penyusunan. Pengendalian juga mencakup pengecekan rutin dan audit terhadap kondisi prasarana sekolah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan yang menekankan pemberdayaan sekolah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip utama adalah desentralisasi yang memberikan otonom kepada sekolah dalam hal anggaran, kurikulum, dan administrasi. Struktur ini biasanya melibatkan berbagai komponen seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Dalam struktur ini, setiap elemen memiliki fungsi spesifik yang mendukung tujuan bersama sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin utama yang mengkoordinasikan kegiatan dalam kebijakan, sementara wakil kepala sekolah membantu dalam administrasi dan supervisi. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.